saya lihat apalagi ketika sekarang ini kemudian menjadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, itu juga Undip termasuk yang siap, dan bahkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sekarang ini baru bekerja sama dengan 200 perusahaan. Padahal Undip sudah bekerja sama dengan 201 universitas, sudah bekerja sama dengan 200 perusahaan dunia usaha dan dunia industri. Padahal kementerian saja sekarang baru kerjasama dengan 200. Kelasnya nasional, tapi Undip yang Satker 1 PTNBH ini sudah kerjasama dengan 200 dunia usaha dan dunia industri, yang akhirnya ketika ada program magang, internship itu, kemudian Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, terutama yang vokasi, Undip sangat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati, memberi tanda 64 tahun Universitas Diponegoro, yang tepatnya nanti tanggal 15 Oktober. Nah, kami sudah mewawancari banyak tokoh ya untuk memberi makna dari 64 tahun ini. Tentu perguruan tinggi di Kota Semarang ini telah banyak memberikan karya, sudah banyak mempersembahkan alumninya yang aktif di berbagai kegiatan. Saat ini saya bersama dengan salah seorang alumni program doktor Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Dr. Abdul Fikri Fakih, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yang antara lain membidangi pendidikan, mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Apa kabar Pak Fikri? Alhamdulillah, sehat Pak Bambang. Iya. Pak Bambang sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini untuk memberi motivasi dan inspirasi bagi mereka yang bersemangat terus belajar, ya, walaupun sudah usia sudah tidak muda lagi gitu ya, masih disambi dengan bekerja. Nah, mungkin Pak Fikri bisa cerita ketika mengikuti program doktor di Undip, bagaimana proses belajarnya ya hingga selesai, walaupun tetap bisa mengerjakan tugas-tugas waktu itu menjadi anggota dewan dan sekaligus juga menjadi pimpinan partai. Silakan Pak Fikri. Iya, Pak Bambang, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi, terutama ya ini tentu sangat subjektif karena memang ya pengalaman diri ya, pengalaman diri. Saya ini karena sesungguhnya kan PNS ya Pak Bambang dulu, tahun 89 sampai 98, kemudian ada dinamika, kemudian masuk ke partai politik dan akhirnya jadi DPR. Nah, saya takut ada proses yang itu tidak bisa ditemui di dunia politik, yaitu proses belajar mengajar. Sehingga bagaimana caranya saya tetap belajar gitu. Kalau toh tidak mengajar ya saya tetap belajar gitu. Nah, sehingga tahun 2000 saya tetap mengambil jadi S2. Jadi saya membiasakan diri memang bagaimana supaya saya beraktivitas tapi tetap ada kegiatan belajar. Kemudian S2 selesai 2003
ya, 2000, kemudian 2002, kemudian 2004 saya ke provinsi. 2004 provinsi itu saya juga galau ini. Jadi kalau saya hanya melakukan kegiatan politik, artinya di partai politik dan di DPR saja, ya ini saya kira itu tadi, ada sesuatu yang ini sudah jadi budaya dan saya nanti akan ketinggalan, baik itu informasi dan tadi proses belajar mengajar ini berhenti. Dan kebetulan tentu ketika di provinsi, di Semarang ya, di ibu kota Semarang, di ibu kota provinsi di Semarang, tentu banyak berinteraksi dengan banyak perguruan tinggi dan itulah maka menunjukkan kenapa saya kemudian ke Undip. Jadi Undip ini kan universitas negeri barangkali ya tertua dan terbesar di Jawa Tengah. Dan tentu banyak pengalaman, banyak sumber belajar. Sumber belajar itu baik itu di universitasnya sendiri maupun juga di SDM dalam hal ini dosen. Jadi banyak cerita, banyak teori yang asalnya dari Undip. Nah, sehingga ternyata juga di DPR provinsi tidak bisa. Sungguh pun mungkin ada orientasi pemerintahan provinsi kadang berkiblat ke universitas tertentu yang tidak di Jawa Tengah, tapi karena posisinya ada di Jawa Tengah dan di Semarang, khususnya di ibu kota, saya kira tidak bisa kemudian menghindar dari Undip karena Undip ini sangat aktif, ya, terlibat dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, juga di Kota Semarang, saya kira semua sektor ya, semua sektor. Nah, saya tentu juga sebagai anggota DPR provinsi berinteraksi dengan dosen-dosen Undip, dengan narasumber Pak Efek Sugianto misalnya yang banyak memberikan masukan tentang konsep-konsep bagaimana mempertahankan atau menjaga dan membangkitkan ekonomi di Jawa Tengah, Pak Prof. Miasto dan seterusnya. Kemudian salah satunya juga Rektor Undip, Prof. Sudarto PhD. Nah, itu juga banyak di forum. Saya kebetulan masuk di namanya Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari situ banyak kegiatan yang bersamaan. Dan saya tidak bisa hanya diskusi saja di televisi lokal ya, di Cakra TV, Borobudur, TV Borobudur, TV-ku dan seterusnya yang ada di Jawa Tengah, atau Net TV akhirnya dan seterusnya, atau radio-radio juga. Saya menyebut, mohon maaf, saya menyebut ini bukan apa-apa, tapi karena memang itu yang ada dan di koran-koran dan seterusnya. Jadi dialog-dialog dengan wartawan juga dan sebagainya. Dan saya tidak puas hanya dengan dialog-dialog seperti itu, saya lantas kemudian banyak dialog, terutama dengan Prof. Darto itu. Kemudian Prof. Darto, kenapa Pak Fikri kalau diskusi saja begini, kenapa kita tidak dikembangkan saja di perguruan tinggi? Silakan bergabung, ada program Doktor Ilmu Lingkungan. Saya kebetulan masuk angkatan 4. Angkatan 4, DIL angkatan 4. Nah, dan ya kemudian ikut tes dan seterusnya, dan akhirnya alhamdulillah diterima. Ya mungkin pas-pasan tapi masuk gitu kira-kira. Ada TOEFL, ada macam-macam, ada tes potensi akademik dan sebagainya, dan masuk. Dan ya saya harus menyadari bahwa ini memang dukungan supaya saya tidak hampa dalam mengambil kebijakan publik. Karena kenapa lingkungan? Kenapa ilmu lingkungan? Ilmu lingkungan ini bukan ilmu murni ya.
ilmu ini dia interdisiplin. Jadi interdisiplin banyak di dalamnya ilmu-ilmu lain, terutama ilmu yang sangat dibutuhkan di politik dan kebijakan publik. Ya, misalnya Prof. Darto itu kan juga guru besar ilmu lingkungan, tapi latar belakang beliau kan FISIP ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sungguh pun induk dari ilmu lingkungan adalah mungkin ilmu hayat atau ilmu biologi karena terkait dengan survival dalam hidup, tetapi ternyata aspek lain itu sangat dibutuhkan, termasuk juga hukum dan seterusnya. Sehingga saya belajar hukum di situ, saya belajar ilmu sosial, saya belajar pengambilan kebijakan yang sesuai dengan jadi dilandasi dengan teori-teori dan penelitian-penelitian yang akurat, yang tentu aktual sekarang, jadi relevan dengan kondisi pada saat itu. Sehingga saya jalani sungguh pun tadi ya, mungkin kalau yang lain anak-anak fresh graduate atau mungkin yang belajar sepenuhnya itu bisa 4 tahun selesai, saya 7 tahun baru selesai. Saya masuk 2010 Pak Bambang dan lulus tahun 2017. 2017 pun hampir akhir dan ya, habis ujian kemudian saya masih ingat karena bapak mertua saya meninggal. Nah, itu begitu Pak Bambang. Jadi pendidikan selama di Undip itu bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung dalam karir Pak Fikri gitu ya kira-kira. Iya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya hanya modal karena saya pendidikannya kan S1 pendidikan teknik listrik. Sehingga sangat eksak ya. Sangat eksak, sungguh pun pendidikan, tetapi logika berpikirnya itu hitam putih. Padahal dalam teori pengambilan kebijakan itu ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Dan itu saya dapatnya dari Undip itu. Saya sangat berterima kasih dan sangat mendapatkan bekal ketika saya akhirnya alhamdulillah saya kuliah di Undip. Kalau tidak ya mungkin karena kebetulan kan saya awal di Komisi A pemerintahan. Itu juga banyak terkait dengan masalah hukum dan seterusnya. Hukum itu kan juga di lingkungan itu juga kan syarat dengan ini regulasi legal standing. Iya, jadi karena lingkungan itu sesuatu yang baru sehingga dukungan regulasi itu kan kurang. Dukungan regulasi kurang dan tahun 2009 baru ada undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, sehingga sangat baru. Saya masuk tahun 2010, jadi baru 1 tahun itu undang-undang saya masuk. Jadi hukum tadi saya sebut misalnya, terus juga tentang ekonomi juga kan di lingkungan sekarang ada carbon tax gitu segala macam kan ya, ada kompensasi pajak terhadap ini kan berarti terhadap pelaku bisnis atau industri yang ramah lingkungan, dia mendapatkan kompensasi dan seterusnya. Ini kalau tidak ada dasar ekonomi sama sekali kan juga enggak ini. Ya. Nah itu jadi saya sangat tersupport dengan kuliah di
program dokter ilmu lingkungan Undip itu, Pak Bambang. Pak Fikri S2-nya apa? S2-nya manajemen sumber daya manusia. Iya, iya. Di mana, Pak? Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, di UMS Solo. Ya, karena kebetulan Undip belum ada. Ya. UNS juga belum ada. Ya, ya. Waktu itu Undip belum ada, saya maunya yang dekat, maksudnya Undip, UNS. Dan waktu itu UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta ada kerjasama dengan Bappenas. Ya. Nah, itu akhirnya ya saya kebetulan aktif di lembaga charity di bawah ini namanya apa itu Pinbook ya, Pusat Informasi Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Nah, saya kebetulan terlibat di waktu masih di Tegal, kemudian akhirnya saya ikut program itu. Motivasinya itu memberikan situasi supaya saya tidak berhenti dari belajar gitu aja. Gitu. Pak Fikri sekarang kan sudah menjadi keluarga besar Undip sebagai alumni. Nah, sekarang juga menjadi pimpinan Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Bagaimana Pak Fikri sekarang kalau melihat Undip ini? Pertumbuhannya yang kelihatannya cukup cepat ini. Iya, saya lihat dari perbandingan dengan, meskipun mungkin banyak juga universitas-universitas lain yang semula sama sekali tidak disebut kemudian muncul, tapi Undip yang mungkin dari saya kuliah itu kan dari awal saya zaman tahun 80-an itu kan masih perintis dari perintis 3 menjadi perintis 1 itu kan naiknya grade-nya. Kemudian juga saya kira peringkat dari pemeringkatan dunia juga sekarang ini sudah mulai disebut ya, Undip sudah mulai disebut, tidak hanya bolak-balik hanya ITB, UI dan UGM saja, tapi sekarang sudah ada Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya itu yang kemudian masuk dalam radar pemeringkatan di tingkat dunia. Oleh karenanya saya lihat apalagi ketika sekarang ini kemudian menjadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, itu juga Undip termasuk yang siap, dan bahkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sekarang ini baru bekerja sama dengan 200 perusahaan. Padahal Undip sudah bekerja sama dengan 201 universitas, sudah bekerja sama dengan 200 perusahaan dunia usaha dan dunia industri. Padahal kementerian saja sekarang baru kerjasama dengan 200. Kelasnya nasional, tapi Undip yang Satker 1 PTNBH ini sudah kerjasama dengan 200 dunia usaha dan dunia industri yang akhirnya ketika ada program magang, internship itu, kemudian Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, terutama yang vokasi, Undip sangat siap. Sehingga menurut saya progres atau kemajuannya Undip ini sangat luar biasa sekarang. Nah, kalau dilihat dari segi regulasi pemerintah, itu sebenarnya PTNBH ini tujuannya apa, Pak?
apakah untuk mengurangi beban pemerintah gitu supaya anggaran pemerintah tidak terlalu banyak? Kalau iya, berarti kan anggarannya bergeser di masyarakat. Jadi yang harus menanggung beban pendidikan itu. Nah, kalau orientasinya terlalu untuk mendapatkan peningkatan pendapatan, nah apakah itu nanti tidak mengganggu idealisme pendidikan tinggi? Nah, menurut Pak Betul. ini seperti apa? Saya kira ini diskusi yang agak ini nih, agak serius dan agak dalam ini Pak Bambang. Karena tuduhannya seperti itu, para pakar dan para pemerhati pendidikan bahwa PTNBH ini memang kebanggaan bagi perguruan tinggi yang siap seperti Undip. Tetapi kan beberapa hal kemudian dilepas menjadi mandiri ya. Sehingga ada bahkan dari seleksi masuk juga banyak merekrut dari mandiri. Ini kan dituding bahwa karena beban pendidikan itu bukan lagi ke pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, tetapi diserahkan kepada perguruan tinggi. Padahal negeri ini kan seperti swastanisasi, sehingga beban masyarakat menjadi besar, dan keluhan dari PTNBH juga seperti itu. Mestinya kan banyak memberikan peluang nanti untuk tadi kerjasama dengan dunia industri, kerjasama dengan universitas-universitas yang berkualifikasi internasional dan seterusnya, baik itu kelembagaan maupun SDM, juga penelitian dan seterusnya, bahkan sampai nanti ya jurnal, citasi dan seterusnya. Tetapi tidak hanya itu, kemudian ini tadi konsep kemandirian itu bagus, cuma kemudian diskusinya lantas membebani masyarakat terlalu berat, dan atau bahkan mungkin ya Pak Bambang mungkin dengar bahwa anak-anak mahasiswa sekarang ini jauh dengan dosennya pakai motor, mahasiswanya sekarang sudah pakai mobil, kemudian pakai ini kosnya juga di tempat yang luxury dan seterusnya. Ini karena memang tidak hanya mampu dari sisi potensi akademik, tetapi juga mampu dari sisi pembiayaan, karena itu tadi pembebanan. Jadi BOPTN itu masih generik gitu ya, masih generik, masih seperti yang dulu. Sungguh pun menjadi PTNBH, jadi malah tuntutannya menjadi lebih besar. Nah, ketika tuntutannya lebih besar, harus ini dan harus itu, kan perguruan tinggi harus juga membiayai dirinya sendiri, karena tidak ada tambahan lain. BH atau tidak BH sama saja. Lah kalau BH atau tidak BH sama saja ya, kemudian akhirnya kan tadi betul tadi Pak Bambang. Jadi ini diskusinya akhirnya banyak pemerhati pendidikan yang mengatakan bahwa ini mestinya di riset atau di setting ulang untuk kemudian PTNBH ini jangan kemudian membebani masyarakat yang terlalu besar, atau dibiarkan menjadi kayak ya tanda kutip swastanisasi. Swastanisasi perguruan tinggi negeri, padahal ini sudah negeri dari swasta. Ya kasihan nanti perguruan tinggi swastanya. Nah, iya. Kemudian juga apakah ini ada pergeserannya itu ya? Tadi Kementerian Dikti berdiri sendiri, digabung dengan Kemendikbud sekarang. Nah, Mendikbud yang biasa mendorong sekolah-sekolah vokasi, akhirnya juga mendorong perguruan tinggi jadi vokasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan juga, apakah perguruan tinggi semua sekarang diarahkan itu ya dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu semua untuk siap pakai, atau keinginan untuk menciptakan ilmuwan, bahkan juga mempersiapkan kader-kader pemimpin di perguruan tinggi itu masih ada apa enggak gitu? Penilaian negatif atau kekhawatiran, terutama praktisi pendidikan ya, praktisi pendidikan itu saya kira beralasan, dan memang hampir saja
kemarin ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu dibahas dan kemudian ada di dalamnya ternyata adalah bab pendidikan dan betul-betul memang sudah ya internasionalisasi perguruan tinggi dan kemudian diserahkan kepada pasar bebas dan akhirnya cenderung menjadi perguruan tinggi itu menjadi badan usaha yang akhirnya diprotes dan akhirnya kemudian keluar. Jadi keluar dan tetapi di kawasan ekonomi khusus itu masih berlaku Pak Bambang. Jadi pendidikan menjadi bukan lagi nirlaba, bukan jadi kegiatan sosial, tetapi kegiatan usaha. Jadi menjadi badan usaha yang izinnya ini itu dan seterusnya sebagaimana badan usaha yang lain. Dan ini tanda-tanda itu sudah dibaca oleh banyak praktisi pendidikan, terutama penyelenggara pendidikan yang punya sekolah yang banyak. Sehingga kemarin sementara diprotes dan akhirnya dicabut. Dan nanti konon nanti formulasinya seperti apa yang pas akan disodorkan bulan Desember tahun 2021 ini dalam revisi Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi kekhawatiran itu beralasan karena memang itu tadi. Jadi konon sekarang faktanya lembaga-lembaga pendidikan juga mencari untung dan seterusnya. Tetapi kalau Komisi 10 masih konsisten begini Pak Bambang. Jadi orientasi pendidikan itu tidak bisa sepenuhnya hanya satu orientasi, misalnya apakah vokasi, apakah profesi, atau akademik. Jadi kalau akademik maka dia memproduk saintis. Jadi kan tidak jadi pekerja dia, jadi ilmuwan. Jadi peneliti, jadi guru, jadi dosen, jadi apa segala macam. Jadi saintis dia sepenuhnya. Jadi ya kalau dalam bahasa agama tidak semua perang, tapi ada orang yang ditinggal untuk yufaqihu fiddin, yang mendalami agama itu ada. Nah kalau di dunia pendidikan mestinya ada juga yang menjadi ilmuwan, menjadi Habibie, menjadi Einstein, menjadi ya Newton dan seterusnya, bukan menjadi praktisi. Kemudian yang kedua profesi, yaitu profesi-profesi ini kan memang harus diproduk oleh perguruan tinggi dan ini harus serius. Profesi ini harus dibentuk ya sejak awal dia diproyeksikan untuk menjadi profesi dokter, profesi advokat, profesi apa sajalah saya kira menjadi profesi. Kemudian yang tiga vokasi. Vokasi ini untuk memenuhi tuntutan dunia usaha. Ini kan konsep yang dulu sudah dibangun oleh Pak Wardiman ya. Wardiman, link and match itu. Dan sekarang nampaknya dibangkitkan lagi. Tetapi itu tadi seolah-olah kok kemudian yang lain seperti tidak diperhatikan karena Mas Menteri ini kita mintanya itu grand design atau rencana induk pendidikan, tapi keluarnya peta jalan. Jadi peta jalan itu dibutuhkan mungkin, tetapi grand design-nya dulu. Nah kalau grand design atau istilahnya Malaysia, Singapura atau negara-negara tetangga menyebutnya tidak grand design, tetapi blueprint. Udahlah aku mau blueprint, mau grand design, mau apa, bahasa kita rencana induk pendidikan lah gitu. Karena sistem pendidikan sudah ada di Undang-Undang 20/2003, sebut saja ini menjadi sebuah sistem yang ya tentu karena 2003 sekarang 2021 banyak yang tidak relevan. Oke, saya kira bisa direvisi. Tetapi grand design itu harus dibuat. Grand design itu ya rencana induk pembangunan pariwisata itu saja ada Riparnas, Riparda dan sebagainya. Rencana induk ekonomi kreatif ada, nanti
amanatnya di undang-undang, tetapi biasanya kalau secara hukum diamanatkan ke Perpres biasanya, yang agak lentur Perpres. Kalau tidak PP ya Perpres. Tapi yang sudah ripar itu rencana induk pembangunan itu pakai Perpres. Nah, di pendidikan belum ada. Ini kita mintanya begitu, tapi keluarnya peta jalan pendidikan, dan peta jalan itu juga bahasa saya ngeteng gitu. Jadi episode 1, episode 2, yang sekarang udah episode 13. Dan tadi pendidikan vokasi Merdeka Belajar, kampus Merdeka Vokasi itu pendidikan vokasi itu episode ke-11 kalau nggak salah. Episode ke-11. Jadi episode 1, episode 2, episode sampai 13. Nah, itu episode 11 itu malah kayak seperti mengalahkan yang lain, jadi magang apa-apa segala macam. Jadi seolah-olah ada yang menuduh. Guru besar itu banyak yang menulis bahwa kok ini jadi pekerja semua, apakah pendidikan kita akan menjadi pekerja semua. Saya kira perlu diskusi persentasenya. Mungkin berapa persen vokasi, berapa persen profesi, berapa persen akademik. Gitu Pak Bambang. Ya, juga ada yang banyak menjadi pertanyaan itu karena kebijakan yang berubah-ubah mengenai standar, itu yang disebut akreditasi itu kan patokan masyarakat untuk melihat perguruan tinggi. Dulu kan pakai A, B, C, sekarang diganti menjadi unggul, baik sekali, baik misalnya. Nah, ini kan apa isinya itu kan yang awal aja orang belum paham, sekarang diganti lagi. Gimana menurut Pak Fikri? Masih belum nyambung memang antara Komisi 10 dengan kementerian, dalam hal ini DPR, semuanya ya. Saya tidak menyebut semua, karena fraksi semua sama. Jadi sama saja dalam menghadapi sektor pendidikan ini, kita pakai visi negara. Visi negara itu maka berarti kembalinya ke konstitusi dan undang-undang. Jadi tidak visi pemerintah atau visi partai, apalagi saya kira. Apalagi ada koalisi dan oposisi, tidak ada. Di pendidikan itu sama, dan masih belum nyambung, sehingga ketika ada PP 57 yang standar nasional pendidikan itu kemudian menjadi banyak diskusi, banyak sorotan, banyak kritik, dan akhirnya dijanjikan mau direvisi, dan sekarang masih belum direvisi, tetapi lantas keluar Permen nomor 6 ya, yang akhirnya menghilangkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan Nasional Pendidikan itu yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, juga dia menentukan 8 standar pendidikan, dan itu kemudian sekarang menjadi bagian dari Kemendikbud Ristek sendiri. Jadi Balitbank ditiadakan, kemudian ada badan standarisasi, akreditasi, dan seterusnya yang di Kemendikbud, jadi eselon 1. Di eselon 1. Ini kemudian akhirnya sampai raker kemarin terakhir, Komisi 10 masih belum bisa menerima. Balitbank masih belum bisa menerima, sungguh pun sudah difahami oleh Menteri Pendidikan, tetapi kan tidak hanya difahami, karena sudah keluar permen yang kemudian PSNP berarti sudah tidak bisa bekerja, dan akhirnya standar nasional pendidikan juga tentu sudah berubah.
Nah, ini nyangkut nanti itu tadi Pak Bambang, ada istilah-istilah yang A, B, C atau mungkin unggul dan tidak unggul atau apa. Nah, begitu. Jadi tentu akan luas. Di samping juga ini pendidikan tidak bisa begitu ya, tidak bisa hanya tiba-tiba cut off gitu, tidak bisa begitu karena dia harus ada benang merah dari awal sampai akhir itu. Jadi sustainable itu. Jadi kontinuitas itu harus ada. Jadi oke, kita menerima inovasi, tetapi ada yang dikonservasi kalau dalam pendidikan. Jadi tidak seluruhnya ada inovasi. Kita menaikkan inovasi karena ini juga bagian. Karena ketika kita tanya, ini bagian dari inovasi pendidikan. Oke, saya kira kita terima, kita tidak boleh alergi terhadap inovasi. Tapi urusan pendidikan ini kan urusan yang menyangkut banyak orang dan aspeknya lebih banyak ke SDM. SDM itu manusia itu aspeknya banyak, sangat kompleks sehingga nggak bisa hitam putih atau seperti perusahaan juga nggak bisa seperti korporasi. Ini yang masih belum klop sehingga raker terakhir tanggal 2 kemarin ya. Raker terakhir masih Komisi 10 masih belum bisa menerima itu tadi pembubaran PSNP karena revisi PP 57 yang dijanjikan juga belum dipresentasikan di Komisi 10 begitu, Pak Bang. Ya. Pak Fikri, ini alumni Undip kan banyak sekali ya yang mencapai di puncak-puncak karir ya, baik di pemerintahan, di lembaga negara, di swasta dan sebagainya. Nah, setiap perguruan tinggi kelihatannya kan punya kultur ya. Nah, menurut Pak Fikri yang berada di komisi yang berhubungan dengan pendidikan, kelihatan nggak atau plus minusnya ada nggak itu kultur alumni Undip itu kalau dilihat dibandingkan dengan alumni perguruan tinggi lain? Mungkin ada, kalau Pak Bambang jurusannya hukum ya Pak Bambang ya, sehingga alumni Undip itu cirinya memang realistis gitu, tidak hanya teoritik gitu. Ya, jadi itu tetapi hanya sangat menjadi ikonik itu cuma itu siapa namanya Pak hukum itu Pak Profesor Muladi, bukan Pak Sacipto Raharjo. Itu yang jadi ikonik. Kemudian Pak Muladi juga saya kira ikonik itu. Tapi yang lain karena jadi lebih banyak kalau dalam bahasa pesantren itu namanya fiqhul waqi', jadi lebih penyesuaian realistis. Jadi itu orang Undip itu cirinya begitu. Jadi realistis, tidak hanya muluk-muluk, karena ada rata-rata perguruan tinggi lain itu biasanya secara teoritik dan akhirnya banyak masalah gitu. Jadi kalau yang mimpin segala macam. Dari kalau dari Undip itu biasanya ya biasa-biasa gitu, tapi bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Nah, saya melihat ini sebetulnya kelebihan, tetapi memang itu tadi tidak masih kalah. Kalau Pak Sacipto Raharjo ini sudah sangat ini ya. Tetapi yang lain itu kurang kental ini Pak Bambang. Jadi mungkin ini satu sisi baik, jadi tidak ngegeng gitu ya. Jadi kayak perguruan tinggi lain itu kadang-kadang apalagi dari luar negeri itu ngegeng kan, Australia, kemudian Berkeley atau apa gitu kan ada gengnya gitu. Nah, Undip itu tidak ngegeng itu Pak Bambang. Jadi ini yang mungkin ada plus ada minusnya. Plusnya dia ini lebih campur, lebih ini dengan yang lain, lebih bisa menyesuaikan dengan yang lain. Tidak bergaya saya beda, ini saya Undip jadi saya berbeda dengan yang lain dan ada sekat dan sebagainya.
Tidak begitu. Cuman ya terus akhirnya kan kurang membawa yang lain Pak Bambang. Jadi ini ketahuan kalau sudah, jadi ketahuan kalau Undip itu nanti kalau sudah di balik layar, sudah di forum, saya ternyata sama-sama Undip. Nah begitu, jadi tidak, ininya kurang ini. Mungkin nanti alumni perlu ini ya, IKA Undip ini perlu apa ya namanya? Ya tidak untuk membanggakan diri, tetapi nampaknya perlu juga supaya menarik generasi-generasi selanjutnya. Karena saya lihat banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori-teori yang kadang-kadang muluk-muluk tapi tidak realistis. Dan orang Undip biasanya sangat realistis, sangat adaptif, dan ya kalau bahasa apa ya, bahasa keren itu sudah bisa menyelesaikan. Karena sekarang ini kan sangat dibutuhkan namanya soft skill, itu kan problem solving. Nah, problem solving itu kan mencari satisfied adjustment kan. Nah, itu kayaknya apa? Undip itu punya itu satisfied adjustment. Jadi menyesuaikan yang memuaskan itu tuh. Menyesuaikan. Itu teori sosial itu kan begitu, Bapak. Baik, Pak Dr. Abdul Fikri Fakih, terima kasih sekali diskusinya tentang Undip, tentang dunia pendidikan tinggi, banyak hal, mudah-mudahan ada gunanya, dan ini juga sekaligus memberi apa ya, memberi pertimbangan bekal lanjutan untuk terus berjalan Undip yang sudah 64 tahun ini, juga masukan untuk para alumninya tadi ya, ada nilai-nilai lebih yang terus bisa dikembangkan dan nilai-nilai yang kurang bisa dikurangi. Sekali lagi terima kasih Pak Fikri. Sama-sama Pak Bambang. Selamat belajar terus tahun, ya. 64 tahun Universitas Diponegoro ya. Selamat berjuang, selamat bekerja, tetap belajar. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.